Reno dan teman-teman sekalian, pada hari yang sangat berbahagia ini kita akan melakukan presentasi Pancasila dengan judul Korupsi Dana Bos di Sekolah Sleman dengan tema kerakyatan. Baik, sebelum memulai presentasi pada hari ini, alangkah baik kita berdoa. Berdoa akan saya pimpin secara Kristen, yang lain dapat menyesuaikan. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, pada hari ini kita akan melakukan presentasi Tuhan. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, untuk anggota kelompok sendiri, ada saya, Filbert, dengan NPM 22080279, ada Marcel dengan NPM 22080229, ada Dito dengan NPM 2208022314, Dimas 2208022311, dan ada Angel dengan NPM 2208022287. Jadi peta konsep yang kita bawakan pada hari ini, yang pertama ada pengertian nilai-nilai kerakyatan, yang kedua ada ekonomi kerakyatan, faktor pendorongnya. Yang ketiga ada peran masyarakat, kronologi. Terus yang keempat ada upaya pencegahan, referensi. Yang pertama pengertian dan nilai-nilai kerakyatan. Pengertian. Bunyi dari Pancasila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan atau kedaulatan rakyat sendiri memiliki arti yaitu paham demokrasi Indonesia yang dibangun berdasarkan 3 prinsip yaitu pertama, rapat, yaitu tempat rakyat melakukan musyawarah mengenai segala urusan yang berkaitan mengenai keperluan bersama. Yang kedua, masa protes, yaitu hak rakyat untuk berkumpul dan menyatakan pendapat mengenai segala undang-undang yang tidak adil. Ketiga, tolong menolong, yaitu menyusun perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang terdesentralisasi. Nilai kerakyatan mengakui manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Bermusyawarah memiliki tujuan untuk mencapai mufakat agar hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dengan diliputi prinsip kekeluargaan. Contohnya, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kita harus mengutamakan keputusan bersama. Untuk mencapai mufakat dengan diliputi semangat kekeluargaan, dan menghormati serta menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai atau dihasilkan saat musyawarah tersebut. Yang kedua ada nilai-nilai kerakyatan. Yang pertama, sebagai warga negara serta warga masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki hak, kedudukan, serta kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, menghormati serta menjunjung tinggi setiap keputusan yang telah dicapai sebagai hasil dari musyawarah. Selanjutnya yang keenam, itu dia dalam bermusyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi serta golongan. Ketujuh, musyawarah harus dilakukan dengan menggunakan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 8. Itikat baik serta rasa tanggung jawab harus dimiliki ketika menerima serta melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang terakhir, memberikan kepercayaan pada wakil yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusyawaratan. Kedua, ada ekonomi kerakyatan dan faktor pendorong. Ekonomi kerakyatan.
Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang pelaksananya berdasarkan pada kepentingan dan kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan ini juga merupakan sistem yang dapat ditegakkan di Indonesia, sehingga dapat bermanfaat untuk bersama, bukan lagi salah satu pihak saja. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, dengan bunyi ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan ada juga ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pada faktor pendorong yang pertama, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Yang kedua, besarnya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Ketiga, kebijakan pemerintah yang tidak tepat waktu dan tepat sasaran. Keempat, krisis ekonomi di negara berkembang. Selanjutnya, yang ketiga ada peran masyarakat dan kronologi. Yang pertama itu pantang terlibat tindak pidana korupsi. Kedua, berlatih untuk berintegritas. Yang ketiga, melaporkan tindakan pidana korupsi. Yang keempat, memperbaiki sistem sehingga anti korupsi. Yang kelima, kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Selanjutnya ada kronologi. Adanya kasus korupsi dana BOS di sekolah swasta di daerah Sleman, Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2021. Diduga mantan bendahara di sekolah tersebut dan mantan kepala SMK swasta di Kabupaten Sleman. Kasus ini telah berlangsung sejak 2016 sampai 2019 yang mengakibatkan kerugian pada negara senilai 299.960.000. Dana yang diterima sebesar kurang lebih 700 juta dari 2016 sampai 2019. Kemudian yang dikorupsi itu sekitar 299 juta. Dana BOS yang telah diambil tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk keperluan di SMK swasta tersebut, melainkan disisihkan terlebih dahulu dan sisanya baru disetor ke bendahara sekolah. Selanjutnya, dana BOS yang diterima bendahara sekolah masih dipotong lagi dan dibagi-bagi untuk kepentingan pribadi, para pelaku, dan tim dana BOS di SMK tersebut yang berjumlah 4 orang. Tersangka RD dan NT melakukan manipulasi data untuk melaporkan pertanggungjawaban permanfaatan dana BOS ke Dinas Pendidikan setempat. Upaya pencegahan, step pertama. Step pertama, mengidentifikasi dini akan resiko pemicu korupsi dan suap. Yang kedua, pelatihan anti korupsi. Yang ketiga, step menaikkan kesadaran diri dan menciptakan kultur baru. Step 4, menyusun alur pelaporan yang jelas dan tidak berbelit-belit. Berikut adalah referensi-referensi yang kami ambil sebagai fondasi dari presentasi kita pada hari ini. Bagaimana akan bersikap anti korupsi jika sejak muda hanya sibuk dengan urusan sendiri? Najwa Shihab. Terima kasih semuanya.
Jadi akan kita tutup presentasi kita pada hari ini. Sebelum menutup, mari kita berdoa. Berdoa akan saya pimpin secara Kristen lagi. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, kami sudah selesai presentasi pada hari ini. Semoga Kau berkatilah kami ke rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Makasih Pak.